Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proyek UAS mata kuliah pemrograman dasar. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Liptia Venika, STMT, selaku dosen mengampu mata kuliah pemrograman dasar. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Kausar dengan NIM 2310879, sekaligus sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Yang kedua ada Muhammad Haidar dengan NIM 2309283. Yang ketiga ada Muhammad Dimas dengan NIM 2311157. Yang keempat ada Muhammad Noval dengan NIM 2308688. Yang kelima ada Istiqomah dengan NIM 2312276. Yang keenam adalah Tifa dengan NIM 2309658. Yang ketujuh ada Nina Herlina dengan NIM 2309271. Baik, yang selanjutnya terdapat dalam proyek ini kami mengambil studi kasus gorengan Mbak, yang dimana dalam presentasi kali ini kami memiliki pembahasan pokok, yakni terdiri dari latar belakang, yang kedua ada flowchart program, yang ketiga ada simulasi program, yang keempat ada kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang, yang akan disampaikan oleh Muhammad Haidar dan Muhammad Noval. Kepadanya kami persilakan. Latar belakangnya dibuat program ini karena pedagang gorengan sebagai bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang umum di Indonesia, seringkali tidak semua memiliki keterampilan dalam mengelola perhitungan keuntungan dari penjualan mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan. Lalu yang kedua, kesulitan dalam mencatat transaksi penjualan. Dan yang ketiga, kesulitan dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Akibatnya, pedagang gorengan sering mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa keuntungan yang mereka peroleh dari penjualannya. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Baik, yang selanjutnya ada flowchart aplikasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya flowchart adalah alur atau algoritma program kami yang telah kami buat tentunya. Lalu di sini pada proses awal dimulai dengan simbol terminator. Ketika sistem berjalan pada tahap awal, sistem merespon dengan tampilan output menu sign in. Masuk pada menu sign in terdapat decision. Decision ini yaitu pada pilihan pertama, sistem dapat melakukan sign in yang ditandai dengan alur proses. Kita bahas terlebih dahulu untuk proses sign in-nya. Di sini ketika proses sign in berjalan, sistem mengeluarkan output berupa perintah. Perintahnya untuk memasukkan username dan password. Nah, setelah memasukkan username dan password melalui proses periksa data sign in. Nah, setelah periksa di sini terdapat decision autentikasi. Jika username dan password tadi dimasukkan bernilai iya, maka akan menampilkan menu utama. Tapi jika masukkan username dan password ini bernilai tidak, akan menampilkan output sign in gagal, username atau password salah, dan kembali ke menu sign in awal. Oke, selanjutnya di sini setelah dari menu utama terdapat twist expression. Bisa rekan-rekan lihat terdapat 4 case. Yang pertama, jika iya, dia akan menampilkan menu lihat profil, proses lihat profil, lalu akan menampilkan profil user. Jika tidak, dia akan melanjutkan case 2. Lalu sebelumnya setelah menampilkan user profil user, dia akan berakhir ke end switch. Lalu ketika berakhir end switch, dia langsung masuk ke switch equation kembali. Nah, selanjutnya ada case kedua. Case kedua ini jika bernilai iya, maka dia akan proses menampilkan menu dan menambahkan menu-menu tentunya outputnya. Lalu menambahkan menu-menu ini, kita akan menginput masukkan nama harga atau memasukkan nama dan harga, lalu melalui proses menyimpan daftar menu. Kemudian di sini terdapat decision tambah menu. Jika iya, dia akan memasukkan kembali nama dan harga menunya. Jika tidak, dia akan berakhir di end switch. Kemudian ada case 3, jika bernilai iya, dia akan perhitungan laba prosesnya. Di sini terdapat output masukkan modal tentunya mungkin input yang akan kita masukkan sendiri, masukkan modal dan jumlah penjualan. Kemudian melalui proses penghitungan laba,
dan akan mengeluarkan output laba kotor dan laba bersih dan berakhir ke end switch. Nah, baik, yang selanjutnya ada case keempat. Jika iya, dia akan keluar. Nah, lalu di sini ada simbol penghubung yang seperti saya bilang tadi di awal, bahwa simbol penghubung ini jika kita keluar, maka dia akan kembali ke menu sign in. Jadi di halaman yang sama. Nah, jika tidak, dia akan pilihan tidak valid, atau dia ketika kita ketik 4 atau ketik 5 atau selain 4, dia akan menampilkan output pilihan tidak valid. Silahkan pilih kembali dan switch-nya berakhir. Nah, program selesai. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu simulasi program yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya, tentunya dari Nina Herlina, Latifa, dan Istiqomah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Di sini saya akan menjalankan simulasi program dari Project UAS kelompok kami yang diberi nama Gorengan Mbak. Baik, yang pertama kita jalankan dulu programnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu dipilih opsi, kita pilih opsi 1 untuk sign in. Kita masukkan username dan password yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Untuk username-nya yaitu Gorengan Mbak. Lalu untuk passwordnya Mbak 1, 2, 3. Nah, sign in berhasil. Lalu selanjutnya kita akan melihat kondisi false jika kita memasukkan username dan password yang salah. Kita keluarkan dulu. Kita sign in lagi. Masukkan username yang salah, password yang salah. Sign in gagal karena username atau password salah. Lalu selanjutnya kita akan melihat kondisi false yang lain dengan memasukkan pilihan yang tidak ada di dalam daftar. Misal kita masukkan nomor 3. Maka opsi tidak valid. Lalu kita pilih opsi 2 untuk keluar. Baik, selanjutnya simulasi program akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya, Nina Herlina, akan melanjutkan simulasi dari teman saya sebelumnya. Pertama, mari kita sign in kembali dan memasukkan username. Dan jangan lupa masukkan password. Selanjutnya akan diperlihatkan tampilan menu. Di sini ada lihat profile. Kita pilih opsi 1 untuk melihat profile. Ini berisi username dan password untuk Mbak agar Mbak tidak lupa akan username dan passwordnya. Lalu selanjutnya ada tampilkan menu. Kita pilih opsi 2. Sini kita diminta untuk memasukkan menu, yaitu masukkan nama dari menu atau item yang akan Mbak jual. Misalnya bala-bala. Lalu kita memasukkan harga yang sekiranya akan kita jual. Nah, di sini ada pilihan opsi. Apakah Anda ingin menginput data lagi? Kita pilih yes jika kita ingin menginput data kembali. Kita kembali input data, contohnya pisang goreng. Jangan lupa inputkan harganya. Kembali memilih opsi yes. Kita dapat menginputkan data sebanyak dengan limit 100 kali. Kita masukkan kembali. Apabila kita telah merasa cukup untuk memasukkan data, maka kita pilih No untuk kembali ke menu awal. Baik, selanjutnya akan kembali disimulasikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Latifa Dawahab Elvanda akan melanjutkan simulasi program kami pada menu ketiga, yaitu hitung laba. Pertama-tama kita pilih dulu opsi nomor 3. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan modal awal.
Contohnya kita masukkan sebesar 60.000. Kemudian kita akan diminta juga untuk memasukkan jumlah penjualan untuk bala-bala. Contohnya kita masukkan 56 pieces. Kemudian untuk pisang gorengnya kita masukkan 45. Dan untuk tahu gorengnya kita masukkan 32. Kemudian akan muncul tampilan total laba kotor sebesar 178.000 dan laba bersih sebesar 118.000 rupiah. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke opsi keempat, kita coba dulu untuk memasukkan opsi selain yang ada di pilihan menu tersebut. Contohnya kita masukkan nomor 5 dan akan muncul tampilan seperti itu, memunculkan tulisan pilihan tidak valid, silakan pilih lagi ya. Sekarang kita akan mencoba menu keempat, yaitu keluar. Tampilannya seperti yang ada di layar, dan begitu pula akan muncul tampilan seperti di awal kembali. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan simulasi program dari kelompok kami. Yang selanjutnya terdapat kesimpulan yang akan disampaikan oleh Muhammad Dimas. Kepada Muhammad Dimas kami persilakan. Kesimpulan dari program yang kita buat adalah Mbak menjadi terbantu dengan adanya program ini sehingga Mbak dapat menghitung laba bersih dan laba kotor setiap harinya sehingga menjadi efektif dari sebelumnya. Terima kasih kepada Muhammad Dimas yang telah menyampaikan kesimpulannya, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.